memberikan sinyal hampir tiap hari bahwa ada kenaikan permukaan air laut di Indonesia, yang itu lebih tinggi dari permukaan air laut di Samudra Pasifik. Ini yang kemudian menjadikan uap air lebih banyak dan kemudian menjadi potensi awan yang bisa menimbulkan hujan dalam potensi yang kemungkinan naik 20-40%. Oleh karena itu, potensi kemungkinan terjadinya banjir, potensi kemungkinan terjadinya longsor, dan seterusnya harus dilakukan mitigasi dengan baik. Pentahelix approach, jadi tolong kita kuatkan kembali. Hari ini kita bangun komitmen itu kembali, kita ingatkan kepada seluruh elemen strategis di Jawa Timur bahwa hari ini kita sedang menghadapi bencana alam yang harus kita antisipasi dan mitigasi secara serius. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dulur-dulur Tribun Jatim. Hari ini kita sedang ada di kantor Basarnas Surabaya, tepatnya di kawasan Sedati Sidoarjo, dulur-dulur. Yang kali ini kita akan mencoba ngobrol dengan Pak Iwayan Suyanto, Kepala Seksi dan Siaga Operasi SAR Basarnas, mengenai kondisi bagaimana teknis penyelamatan ketika ada kedaruratan bencana. Apalagi dulur-dulur, musim November, Desember kita Jawa Timur sudah mulai memasuki musim penghujan. Berbagai macam bencana, informasi yang disampaikan dari Bu Gubernur, ada 22 titik rawan, 22 daerah titik rawan bencana, banjir, longsor, dan lain sebagainya. Nah, kemudian temuan dari BPBD Jawa Timur hingga saat ini sudah ada 15 titik daerah rawan banjir atau sedang terjadi bencana banjir. Nah, kita sebenarnya ingin mengetahui di balik proses kedaruratan itu sebenarnya ada semacam lembaga khusus atau lembaga tersendiri, yaitu Basarnas, yang itu nantinya sebenarnya berupaya untuk membantu dalam proses evakuasi pencarian ketika ada insiden yang tidak diinginkan. Beruntung di tengah-tengah kita saat ini dulur-dulur, kita bersama dengan Pak Wayan Suyatna selaku Kepala Seksi dan Siaga Operasi SAR Basarnas Jawa Timur. Selamat siang Pak. Siang Pak Wayan. Nah, kita ingin tahu ini Pak, sebenarnya kalau setiap ada bencana ini Pak, ketika mulai melakukan proses kedaruratan dan evakuasi terhadap korban, nah ini bisa diulas Pak, yang sebenarnya pantauan dari jenengan, pantauan dari Bapak, sejauh ini sudah ada berapa pantauan atau laporan kedaruratan yang diterima Basarnas dan sudah atau sedang dilakukan eksekusi Pak? Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi sesuai dengan tupoksi kami menyampaikan. Jadi sesuai dengan tupoksi itu kami berbicara terkait dengan kecelakaan. Tugas pokok adalah kecelakaan penerbangan, kemudian kecelakaan pelayaran. Dalam hal ini adalah kecelakaan kapal. Kalau kecelakaan udara itu kecelakaan penerbangan. Di dalam mengantisipasi situasi seperti sekarang ini, seperti yang Mas sampaikan tadi, yaitu antisipasi bencana. Bencana itu kita harus bekerja sama, tidak bekerja sendiri, namun bekerja dengan tim. Kami di Basarnas sesuai dengan tupoksi tadi, yaitu bertindak di dalam tanggap darurat. Jadi membantu teman-teman yang bertanggung jawab di bencanaan, yaitu BPBD dalam hal ini daerah, kita selaku tim tanggap darurat. Seperti contoh misalkan banjir, bencana yaitu gunung meletus, seperti yang kita alami sekarang. Yang sedang kita tangani adalah Gunung Semeru. Kita di situ selama 14 hari kemarin dan diperpanjang menjadi 7 hari pada masa tanggap darurat. Yang lain juga kita antisipasi adalah banjir yang banyak terjadi di Jawa Timur ini adalah kondisi membahayakan manusia. Itu orang yang tenggelam di sungai, kemudian karena banjir terseret banjir dan airnya hanyut. Itu sampai saat ini dari tahun Januari 2020 kita sudah menangani kecelakaan dan bencana
kondisi yang membahayakan manusia itu berjumlah sampai 150 kali. Jadi masa ini sekarang ini kami sedang menangani orang yang hanyut di Gresik. Jadi syukur alhamdulillah kita temukan pagi walaupun sudah meninggal, kita sudah temukan. Kemudian di Semeru kita antisipasi dengan 2 tim di situ, yaitu sebagai tim tanggap darurat untuk membantu masyarakat dalam hal evakuasi pengungsi. Alhamdulillah situasi sudah mulai menurun. Walaupun menurun, kami tetap siagakan personil di situ untuk melakukan antisipasi lain-lain. Demikian. Komandan, ini kan kedaruratan ini sebenarnya sifatnya itu terus terjadi, apalagi di musim penghujan ini November, Desember, dan puncaknya diperkirakan nanti sampai Februari. Jumlah personil yang secara khusus disiagakan oleh Basarnas dan mekanisme untuk pengiriman atau peletakan atau membekaukan mereka ini seperti apa sebenarnya? Kita ingin tahu apakah sama seperti TNI Polri atau seperti apa itu? Kita siapkan personil dan peralatan. Walaupun itu tidak terjadi musibah atau bencana lainnya, kita siapkan personil, kemampuan personil dengan melatih mereka untuk kesiapan mereka dalam penanganan tanggap darurat. Kemudian peralatan tetap kita siapkan juga, sehingga antara personil dan peralatan itu kita bisa langsung aksi dan langsung kita pergunakan secara maksimal. Di dalam pelaksanaan antisipasi bencana dan kecelakaan lainnya, itu kita melaksanakan siaga, Mas. Siaga itu kami ada namanya siaga rutin yang kita lakukan setiap hari selama 24 jam. Kemudian siaga SAR khusus. Siaga SAR khusus itu kita lakukan bila mana hal yang misalkan hari raya, kemudian hal-hal yang lain yang bisa mengakibatkan terjadinya kondisi yang membahayakan manusia, kita lakukan siaga seperti itu. Nah, jam siaga itu kita siapkan. Begitu terjadi laporan ada terjadi kecelakaan atau musibah lainnya, kecelakaan yang bersifat emergensi, kita akan kerahkan yang siaga ini, sehingga respon time kita memadai. Respon secara cepat kita gerakan, begitu laporan maksimal 20 menit kita harus bergerak untuk antisipasi terjadinya hal-hal yang kita inginkan. Nah, di dalam kesiapan itu kita di dalam pelaksanaan siaga itu kita ada tim rescue. Tim rescue itu terdiri dari 5 orang tim rescue, kemudian ada ada tim medisnya, kemudian tim yang lain untuk mendukung bila mana pada saat emergensi kita bisa membantu secara cepat dan cepat. Kemarin 15 titik daerah banjir, dan sampai saat ini mungkin proses pesurutannya belum selesai, dan mungkin ini kan sangat perlu sekali upaya untuk siaga dalam menangkal potensi kedaruratan. Nah, sebenarnya mekanisme dari Basarnas sendiri, seiring dengan adanya insiden semacam itu, upaya untuk semacam apakah ada teknik khusus ketika melakukan proses evakuasi terhadap warga, ataupun ada semacam edukasi juga terselip di situ pada warga dan sebagainya. Itu seperti apa sih? Di dalam pelaksanaan siaga itu untuk antisipasi banjir, memang kita membekali kemampuan personil kita dengan pendidikan yang khusus, yang namanya water rescue. Bagaimana caranya menyelamatkan diri, baru menyelamatkan orang lain. Teknik-teknik apa yang kita butuhkan kita terapkan mereka. Kita latih secara khusus untuk itu, agar siap dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Nah, di dalam tugas itu kita bekerja sama dengan tim yang lain. Kita mempunyai potensi SAR banyak yang sering kita kumpulkan di sini untuk membantu tugas kita. Perlu diketahui jumlah kami di Jawa Timur ini hanya 128 orang. Itu termasuk bagian umum, bagian potensi, dan bagian operasi. Jadi semua kita fungsikan. Untuk antisipasi itu juga kita mengumpulkan banyak personil potensi SAR yang kita didik secara sertifikasi, sehingga siap kita. Begitu kita membutuhkan bantuan, ayo kita menuju ke lokasi dengan backup dari mereka. Semacam memberdayakan personil yang ada ketika di TKP itu ya, Komandan? Siap. Nah, itu sudah kita latih semua. Di dalam 1 tahun ini kita sudah melatih sebanyak 200 orang. Karena pandemi harusnya 7 kali latihan, baru dua kali latihan yang bisa kita lakukan, hanya 200 orang. Di dalam setiap latihan itu kita latih 100 orang. Sehingga target kita harusnya sampai tahun 2020 ini
harus ada minimal 700 sampai 800 orang yang kita latih. Namun karena pandemi, ya, setiap tahun nanti untuk tahun 2001 mudah-mudahan pandemi ini berakhir, kita bisa memantapkan tugas-tugas kemanusiaan ini dengan mendidik tim yang ada sehingga mampu dalam pelaksanaan tugas-tugas kemanusiaan ini. Terkait dengan korban pada insiden kedaruratan banjir di Gresik kemarin, berita awal cuma 1, tapi setelah ditemukan besoknya adalah 2. Kemudian informasi terbaru situ Bondo, Komandan. Bisa-bisa sebenarnya ada hal sepele apa yang sangat tidak dipahami masyarakat ketika ada banjir, mendatangi, melihat, kemudian ikut terseret arus. Itu kan kalau lihat kasusnya di situ cukup sepele, ada yang berenang, ada yang melihat dan sebagainya. Nah, informasi dari jenengan kemana seperti apa menyampaikan pada masyarakat? Betul, itu yang perlu kita tekankan terhadap masyarakat yang dalam hal ini adalah penanganan gawat darurat dalam banjir. Nah, edukasi yang dibutuhkan itu sangat penting sekali. Makanya seperti saya sampaikan tadi, kita harus mendidik potensi-potensi yang ada sehingga siap dalam pelaksanaannya. Kemudian masyarakat juga harus mengetahui, kalau memang dilarang ya jangan, karena sekarang kan masyarakat banyak ingin tahu, tapi mereka belum bisa menyelamatkan dirinya. Makanya di dalam bencana, di dalam risiko pengurangan bencana, BPBD dan kami sering mengajak mereka untuk mengenal apa itu bencana. Semakin dia kenal bencana, semakin mengetahui bagaimana caranya kita menyelamatkan diri. Ya, seperti di air, bagaimana sih kita caranya menyelamatkan diri? Kita harus bisa menyelamatkan diri kita dulu, terus baru menyelamatkan orang lain. Makanya dibutuhkan kemampuan yang khusus di dalam penanganan bencana, penanganan korbannya dan sampai dia terevakuasi. Jadi itu dulur-dulur perlu diperhatikan kalau ada insiden kedaruratan, bencana apapun, banjir, longsor, kebakaran, kalau sudah ada petugasnya, monggo disupport petugasnya, jangan diganggu itu. Oke dulur-dulur. Nah, mungkin ini sisi lain Komandan, kehidupan bagaimana teknis kerja dulur-dulur atau teman-teman petugas Basarnas yang kerjanya mungkin sepintas kan seperti 24 jam, seperti kerja terus. Sebenarnya apakah ada semacam mungkin insiden-insiden memilukan yang tidak mengenakan hati, pengalaman mungkin sudah susah payah, sudah keluar keringat, bertaruhnya, malah mungkin pernah ada insiden semacam diremehkan masyarakat? Betul. Ada beberapa yang terjadi seperti itu, namun itu kita abaikan karena mereka tidak tahu apa sih pekerjaan kita. Ketika mereka ingin mengetahui pekerjaan kita, ayo kita bersama-sama di sini. Ketika dia belum memahami apa sih pekerjaanmu sebenarnya 24 jam, benar nggak 24 jam? Memang benar 24 jam. Namun kita bagi. Ini ada di dalam tugas siaga kami di sini itu 24 jam. Namun kita bagi 2, shift 1 dan shift 2. Shift 1 itu dari 08.00 sampai 20.00. 20.00 sampai dengan 08.00 itu selanjutnya. Nah, bila mana terjadi kecelakaan, itu tim yang siaga ini kita gerakkan. Nah, tim yang standby masuk untuk menggantikan yang siaga ini. Nah, begitu terjadi kecelakaan lagi, tim yang ini masuk terus. Nah, makanya kita mempunyai 6 tim di sini, Mas. Yang terdiri dari 8 orang. Jadi satu tim itu sudah mempunyai kualifikasi tertentu untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan dibantu dengan potensi SAR yang lain. Nah, masyarakat silahkan saja, mari kita bekerja bersama-sama, saling mendukung. Tanpa info dari masyarakat, kita juga nggak tahu apa-apa. Karena yang kita butuhkan adalah laporan masyarakat. Artinya, mari kita bersama-sama untuk melaksanakan tugas ini sehingga tidak ada kata terlambat. Kata terlambat itu bila mana laporannya terlambat. Jadi kita begitu tahu laporan itu masuk, kita langsung akan bergerak sesuai dengan SOP kami yang ada. Dan minimal 25 menit kita harus sudah bergerak. Sehingga masyarakat menjadi mengerti, kemudian puas dengan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan masyarakat melihat kita bekerja secara tulus dan ikhlas. Sehingga tidak ada kata-kata lagi menghujat tim kami, tim yang di lapangan yang terdiri dari banyak unsur. Bukan hanya kami saja, ada unsur TNI, unsur Polri, BPBD, PMI, sosial, dinas kesehatan, dan yang lain-lain. Sehingga di dalam pelaksanaan tugas kita menjadi satu. Tidak ada, kamu Basarnas, kamu TNI, tidak. Jadi kita bersama itulah tugas-tugasan Basarnas, yaitu tim SAR gabungan. Tidak menyenangkan kali itu. Pengalaman atau momen yang paling
cukup membanggakan, walaupun petugas ini bersusah payah keluarganya tapi bisa merasa senang. Itu sebenarnya saat apa itu kemarin? Momen-momen seperti apa? Kita bangga dan senang ketika bisa menyelamatkan korban dalam keadaan selamat. Itu yang paling penting. Yang kedua, walaupun dia sudah meninggal, kita menemukan, kita sudah bangga sekali. Yang penting apa yang kita lakukan memang betul-betul dari dalam hati dan secara tulus dan ikhlas. Kebanggaan kita adalah bisa cepat-cepat menemukan korban. Itu. Sehingga masyarakat tidak lagi meremehkan kita. Ini tugas yang betul-betul kita lakukan dari tulus dan ikhlas. Sedikit karena ini kondisinya masih pandemi COVID, semua elemen masyarakat terlibat untuk bagaimana berupaya untuk menangkal COVID. Nah ini mungkin ada himbauan dari Pak Wayan pada masyarakat mungkin untuk tetap teguh menerapkan 3M, mengenalkan untuk menangkal potensi penularan. Ini sedikit himbauan. Ini kan masyarakat seakan-akan semakin suwi COVID itu hilang gitu. Ini bagaimana Pak himbauan? Itu sebenarnya yang sering kami ingatkan ke anggota kami agar tetap menjaga kesehatan. Protokol COVID harus tetap kita utamakan karena operasi SAR harus tetap kita lakukan. Jadi latihan-latihan yang sifatnya intern kemudian mengingatkan masyarakat dan anggota kami tetap kami lakukan. Walaupun di lapangan berkumpul, yang penting tetap jaga kesehatan, kemudian makan yang benar-benar bergizi lah. Kemudian 3M itu tetap dilakukan. Kadang memang kami itu begitu melaksanakan saking antusiasnya, saking semangatnya, masker lepas dan lain sebagainya itu kadang terlupa. Tapi karena semangat kita yang memang betul-betul menjaga kesehatan itu, mudah-mudahan alhamdulillah sampai saat ini anggota kami tidak ada yang terkena COVID. Walaupun sering di lapangan. Sering di lapangan imun kita pasti berkurang, tapi kita support tetap dengan vitamin, kemudian dengan makanan yang bergizi, menjaga kesehatan. Saya yakin karena kita melaksanakan tugas dengan baik dan hanya dari dalam hati dan semangat yang tinggi, saya yakin tidak akan terpapar seperti itu. Walaupun tetap semangat, tetap semangat kemanusiaan. Oke, Dulur Tribun Jatim, seperti itu Dulur penuturan dari pihak Basarnas ketika ada kedaruratan bencana dan bagaimana cara mengatasi dan kontekstualisasinya pada kondisi pandemi saat ini. Terima kasih Dulur, laporan dari Luhur Pambudi alias Konton Tribun Jatim, koran saya. Terima kasih banyak.